Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Linda. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di Indonesia. Jadi buat kamu yang mau balik ke Indonesia di tahun 2023 ini, apa saja sih persyaratan yang kalian harus siapkan? Langsung aja kita cek. Oke, jadi langkah yang pertama buat kamu yang mau masuk di Indonesia, yang pertama adalah kalian harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang kedua, buat kamu yang sudah full vaksinasi, kalian tidak perlu lagi untuk melampirkan PCR test. Entah itu PCR pada saat kalian mau berangkat ataupun PCR pada saat kalian sudah tiba di Indonesia, itu sudah tidak diharuskan. Nah, yang termasuk full vaksinasi adalah buat kamu yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 dan harus diambil minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya kalian mau balik ke Indonesia dan vaksin kalian yang terakhir itu belum 14 hari, itu masih terhitung non full vaksinasi, yang dimana kalian harus melakukan karantina. Jadi buat semua pengunjung yang belum mendapatkan dosis 2, wajib untuk melakukan karantina minimal 5 kali 24 jam atau setara dengan 5 hari. Dan pengecualian full vaksinasi juga dikecualikan kepada penderita penyakit komorbid yang tidak bisa untuk melakukan vaksinasi. Dengan catatan harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita penyakit tertentu dan tidak bisa untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Namun juga harus disertai dengan PCR test sebelum keberangkatan. Nah, untuk vaksinasinya itu bisa melihat langsung di aplikasi Peduli Lindungi. Caranya itu adalah kalian masuk di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu kalian pilih Vaccine and Immunization di bagian sebelah kiri. Setelah itu kalian pilih COVID-19 vaksin paling atas. Setelah itu kalian pilih vaksin sertifikat yang kedua. Oke, nah setelah itu kalian pilih yang paling atas yang ada nama kalian ya. Setelah itu akan muncul jenis vaksin kalian yang terakhir. Jadi kalian save vaksin kalian yang terakhir, download. Jadi nanti pada saat kalian sudah sampai di Indonesia, kalian tinggal tunjukin. Namun kalau misalnya vaksinasi kalian tidak masuk ke dalam Peduli Lindungi kalian, kalian harus print dulu ya untuk surat vaksinasi kalian. Kemudian untuk warga negara asing, vaksin itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya bahasa aslinya itu bahasa Prancis atau Jerman, itu harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ini khusus untuk warga negara asing, kalau misalnya masuk di Indonesia itu diharuskan untuk membeli asuransi yang mengcover COVID-19. Kalau misalnya kalian punya teman, suami atau siapapun yang mau masuk di Indonesia, kalian bisa kasih tahu kalau misalnya dia diharuskan untuk membeli asuransi yang mengcover COVID-19, dan itu bisa dibeli di link deskripsi video aku untuk asuransi masuk di Indonesia. Nah, kalian langsung aja klik di situ. Kemudian selanjutnya untuk warga negara asing juga diharuskan untuk membeli tiket pulang. Jadi pada saat sebelum masuk di Indonesia sudah harus memiliki tiket pulang terlebih dahulu ya. Jadi karena sebenarnya ini tuh nggak diharuskan banget, tapi mostly pada saat di imigrasi dia akan ditanya kamu ada tiket pulang nggak, dan biasanya kalau dia nggak ada tiket pulang itu biasanya diharuskan untuk membeli dulu pada saat di airport. Namun ada beberapa juga yang tidak ditanyakan, jadi kayak random gitu ya. Kemudian selanjutnya ini berlaku untuk semua pelaku perjalanan luar negeri yang masuk di Indonesia adalah kalian harus mengisi ECD atau Electronic Custom Declaration. Aplikasi ini tuh dari Bea Cukai dan Pajak. Jadi kalian harus isi mengenai barang bawaan kalian yang telah kalian beli di luar negeri. Ya dulu tuh dalam bentuk kertas, tapi sekarang tuh udah dalam bentuk elektronik. Jadi kalian tinggal mengisi aja sebelum kalian berangkat. Jadi kalian isi selengkap-lengkapnya, jangan sampai data kalian nggak valid. Kalau misalnya kalian bawa HP, kalian bawa
uang tunai itu kalian harus tulis untuk nominalnya. Kalau uang tunai itu, kalau nominalnya di atas 100 juta, kalian harus cantumkan ya, kalian harus catat. Karena kalau misalnya kalian tidak mencatat dan kalian ketahuan, kalian akan kena denda 10% dari nominal uang yang kalian bawa, seperti itu. Jadi kalian harus mencantumkan selengkap-lengkapnya. Nah, kalau misalnya kalian membawa HP juga, itu kalau misalnya masih di bawah 500 US dollar itu kalian tidak akan kena pajak. Tapi kalau di atas 500 dolar itu kalian akan kena pajak ya. Kemudian untuk mengisi di itu kalian bisa mengisi melalui website ini. Kalian masukin aja di Google linknya dan akan muncul otomatis. Nah, jadi untuk prosesnya itu aja sih yang harus kalian siapkan. Nah, jadi setelah kalian sudah sampai misalnya di Indonesia, kalian kan keluarkan dari pesawat, terus setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian imigrasi. Setelah kalian dari bagian imigrasi dan paspor kalian sudah di stamp, kalian akan ke bagasi claim. Setelah pengambilan bagasi, kalian untuk melakukan X-ray lagi ya untuk bagasi kalian. Dan setelah itu barcode kalian yang tadi kalian isi itu di EDC-nya itu kalian akan scan dan akan di sortir. Kalian akan masuk melalui jalur merah atau hijau. Kalau hijau itu kalau memang kalian tidak membawa barang di atas 500 US dollar. Tapi di zona merah itu kalau misalnya kalian membawa barang yang harganya tuh di atas 500 US dollar. Nah, jadi setelah itu kalau misalnya kalian zona hijau berarti kalian aman, kalian udah bisa capcus di penjemputan ya. Tapi kalau kalian misalnya zona merah, kalian harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi itu aja sih guys untuk syarat-syarat terbaru untuk masuk di Indonesia. Jadi sebenarnya hampir sama kayak syarat di tahun 2022 ya. So, itu aja guys yang bisa saya sharing. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab satu persatu. Thank you so much udah nonton, semoga video ini membantu buat kamu yang membutuhkan. Thank you and see you guys on next video. Bye bye.